Nak kemana es? Gantian. Kau dengar tak tuh? Orang rame-rame tuh. Bentar lagi bakal ada pesta es. Baik tak? Nah, aku di sini Bella. Kau tahu tak? Orang tuh buat acara pesta nih pakai uang kas kampung kita. Rugi kalau kau ikut. Palingan kayak gitu-gitu baiklah es, acara tuh es. Dah berubah-ubah dah. Dan aku udah ikut pun tak ada masalah. Tetap jalanlah negara nih. Setidaknya es, peran satu orang bisa membuat suatu perubahan es. Nggak dalam nggak asik bro. Nah, ayo kita. Nah, sudah paju. Ayo semua Bapak Ibu, ya mari di sini mari kita bergoyang bersama. Mari Bapak Ibu kita berjoget bersama. Ya, bersama Bung Pandu Reo. Iya. Orang bilang tanah kita tanah surga, maka kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang negeri kita tanah surga. Mau dipilih kok malah kerjanya diem aja. Ya, terima kasih Bung Pandu. Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu dan kakak-kakak sekalian. Perkenalkan, saya Fitri Meo. Sebelumnya terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang sudah menyaksikan kami tampil yang 5 tahun sekali. Itu pun kami diundang memang karena kami terkenal dan kenal orang dalam. Mari kita sambut pemilik rap ini yaitu dari BM. Betul di Music. Mari tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian. Silakan Bu. Terima kasih Mbak Fitri Meo. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Saya sangat berterima kasih karena saya masih dipercaya untuk 5 tahun tetap mengisi acara di tempat ini. Betul Musik telah mempersiapkan suatu gebrakan yang sangat spektakuler, terutama untuk yang muda-muda. Tidak saya, masih ada anak saya. Sabrin! Siapa? Tunjukkan keahlianmu nak. Tenang semua. Khusus anak muda harus membuka matanya. Ya, khusus anak muda. Kalau menutup mata ya nggak nampak. Main ya.
Kebayang kan? Nggak berubah-ubah acara tuh. Macam itulah. Dari dulu sampai sekarang. Gitar dipetik, suling ditiup, gendang digebuk. Kau mau aku gebuk pakai suling? Tidak gitu juga, Es. Yuk, sekarang kau lah. Nah, aku nak juga. Kau kalau nak naik, kau tuh harus siap-siap nyawer. Nggak mesti yang naik tuh harus nyawer, Ini tuh acara kita. Dari kita, untuk kita. Iya, Gedang. Sudah, nggak usah ikutan yang macam itu tuh. Gitu-gitu baik lah. Sudah. Asik kan lo? Ayo, udah. Hati lah. Aku nggak sengaja. Udah sengaja apa kau senggol? Ya mohon maaf lah, aku nggak sengaja. Kau udah tahu ini acaraku. Jangan mentang-mentang kau yang punya acara ini. Kau kira aku takut? Takut? Kami lebih. Sudah. Oi. Inilah. Yang macam inilah yang bikin aku tuh malas ikut-ikut acara macam ini nih. Sudah bang, sudah. Ku tengok-tengok agak lain ya kalian nih. Gak ada anaknya nih. Tahu gak bang? Kita di sini hura-hura, senang-senang. Tapi abang mikir gak? Nengok gak? Negara tetangga kita tuh. Jangankan mereka nak senang-senang bang. Nak makan dia payah. Sengsara semua orang di sana. Bahkan banyak yang mati karena perang. Itu. Dengarlah. Hal-hal yang macam inilah, acara-acara yang kayak ginilah yang kadang bikin kita tuh lupa, bahkan sampai menutup mata dengan hal-hal yang penting di sekitar kita. Kan seharusnya acara pesta yang besar itu tuh bisa membuat mata kita terbuka, bahkan untuk hal yang luas. Iya. Jadi kita tuh bukan hanya bermanfaat untuk kita di dalam baik, tapi kayak mana kita juga bermanfaat untuk orang lain. Setuju aku bang. Nah, sudah sadar kau rupanya ya. Nah, itulah. Jadi siapapun di sini berperan penting untuk kemajuan bangsa nih. Karena pesta nih dari kita, oleh kita, dan untuk kita pula. Pesta demokrasi, Pestanya rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang berkenan untuk hadir pada malam hari ini dan tentunya juga kepada seluruh pemirsa setia TVRI Jambi yang menyaksikan dalam program acara Pilihan Rakyat. Ini saya lagi bahagia nih, saya mau ngasih sebuah pantun boleh? Ya, boleh. Tapi ada syaratnya nih. Tapi harus dijawab dengan elok. Oke, kalau pantunnya dijawab elok. Iya, Oke. siap ya? Semua ya jawabnya elok gitu. Elok, boleh? Boleh. Pagi hari menyapu teras. Elok. Sambil menyanyi biar semangat. Elok. Semoga kita menjadi pemilih yang cerdas Elok. melalui program Pilihan Rakyat. Memang TVRI Jambi ini selain sebagai media pemersatu bangsa, tetapi juga turut berpartisipasi aktif untuk meningkatkan pemahaman politik masyarakat agar dapat menjadi pemilih yang cerdas melalui program-program yang kreatif dan inovatif. Salah satunya program Pilihan Rakyat. Dan tentunya tidak terasa ini, pemilu 2024 sebentar lagi akan kita songsong. Dan tentunya bagaimana kemudian kita menjamin pemilu tidak hanya sebagai wadah, bagaimana merupakan rutinitas 5 tahunan saja. Tapi bagaimana kemudian kita juga mampu mewujudkan pemilu sebagai wahana, bagaimana kita menciptakan kedaulatan rakyat dalam konteks negara demokrasi tentunya. Ya, benar sekali Bang Doni. Dan tentunya negara demokrasi itu adalah negara yang menarasikan pemilu sebagai pestanya rakyat. Pesta bagi semua kaum masyarakat dalam mendemokrasikan hak pilihnya untuk memilih pimpinan maupun wakil-wakil rakyatnya Bang Doni. Tapi bagaimana ya agar pesta demokrasi ini benar-benar menjadi pestanya rakyat? Ya tentunya, dan malam hari ini di acara Pilihan Rakyat kami telah mengundang
6 orang narasumber nanti yang akan berdialog dan juga berdiskusi bersama kita semua, dan nanti kita juga akan mengajak audiens untuk juga berdiskusi bersama kita tentunya, Rani. Benar sekali. Baik. Ada siapa saja Bang Doni? Ya, dari sini kita lihat nih, ada dari Komisioner KPU Provinsi Jambi, Bapak Edison SME. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Edison. Dia juga dalam pemilu ini juga menjadi garda terdepan dalam Penting, pengamanan. gitu ya. Sangat Penting penting banget ini. Beliau merupakan Kasubdit Multimedia Bidang Humas Polda Jambi, Bapak AKBP Wirmanto. Beri tepuk tangan yang meriah. Baik, kita juga telah mengundang malam hari ini pimpinan Bawaslu Provinsi Jambi, Bapak Ari Juniarwan SHMH. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ari Juniarwan. Nah, Bang Doni, saya ada tamu spesial nih, kembaran saya. Oke, representasi perempuan. Ya tentunya. Oke. Kemarin saya karena sama-sama cantik ini. Beliau merupakan akademisi dari Universitas Nurdin Hamzah, Ibu Weni Hirare Ferawati SIPM Hum. Beri tepuk tangan untuk Ibu Weni. Baik, yang satu ini tentu tidak asing lagi. Akademisi UIN Sultan Hasanuddin Jambi, Wakil Rektor 2 UIN Sultan Hasanuddin Jambi, Bapak Profesor Dr. Asad Isma MPD. Kepada silakan kita berikan tepuk tangan luar biasa kepada Bapak Profesor Dr. Asad Isma. Kalau tadi ada dosen, ada Bapak Wakil Rektor juga, Ya. kita juga mendatangkan mahasiswanya nih. Oh. Ada mahasiswa Saudara Dito Tio. Ya, Tepuk berikan tangan untuk tepuk Saudara tangan Dito. untuk Dito. Dan tepuk tangan masih tepuk tangan untuk kita semua hadirin pada malam hari ini yang meriah. Baik, Rani. Saya jalan ke sini kok rekan-rekannya di belakang itu mukanya pada cemas ya. Padahal Oh, saya udah beda, langsung berubah. aura negatif ke saya bang. Ya, tentunya, dan saya mau ada pertanyaan pertamanya ke KPU dulu. Boleh. Ya, kan hajatannya ini penyelenggara pemilu, tapi ini juga bukan hajatan penyelenggara pemilu saja tentunya. Tentu hajatan seluruh masyarakat. Benar sekali, Bang. Sesuai tema kita, Bang Edison. Ya, pesta demokrasi, pestanya rakyat. Tentu adalah bukan hanya berbicara ini sebagaimana kita bahas di bawah tadi. Pesta demokrasi ini bukan hanya rutinitas 5 tahun sekali. Bagaimana kemudian KPU hari ini menjamin bahwa penyelenggaraan pemilu itu betul-betul menjadi wadah bagaimana masyarakat meletakkan segala kekuasaannya kepada pemerintah melalui proses demokrasi. Silakan, Bang Edison. Baik, terima kasih. Ada beberapa hal yang menjadi acuan kita untuk mendapatkan pemilu yang berkualitas. Yang pertama, partisipasi masyarakat itu meningkat. Ya. Partisipasi masyarakat ini bukan hanya pada saat memilih di TPS, tetapi juga partisipasi di setiap tahapan. Ya. Jadi mulai dari pendaftaran pemilih, kemudian pada saat kampanye yang insya Allah mulai tanggal 28 November ini akan kita laksanakan, Ya. hingga nanti pada saat hadir ke TPS pada 14 Februari tahun 2024. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kualitas pendidikan pemilih. Nah, Ya. tadi sudah kita sama-sama dengar dan gemborkan bahwa untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas itu melalui pemilih yang cerdas. Nah, tentu apalagi kita semua di sini hadir pemilih pemula, pemilih muda, Ya, yang memang angkanya Ya. lebih dari setengah. Di Provinsi Jambi itu hampir 54% pemilih pemula dan pemilih muda. Untuk Provinsi Jambi? Iya, untuk Provinsi Oke. Jambi, mulai umur 17 sampai 37 sampai 39 tahun gitu kan. Ya. Jadi jangkauan kita memang harus lebih dalam, lebih tinggi kepada pemilih pemula dan pemilih pemuda. Mungkin ada pertanyaan juga, Bang. Selalu ini menjadi momok dalam setiap penyelenggaraan pemilu ini. Salah satunya mengenai DPT. Clearkah DPT Jambi untuk pemilu 2024? Insya Allah untuk pemilu tahun 2024 daftar pemilih tetap kita lebih berkualitas daripada pemilih-pemilih sebelumnya. Oke. Kenapa? Karena DPT kita basisnya adalah KTP elektronik. Beda dengan dulu yang masih ada KTP-KTP yang Non bisa elektronik dikatakan begitu? siluman lah gitu kan. Sementara dengan basis KTP elektronik insya Allah lebih pasti siapa saja. Memang masih ada beberapa persen
yang belum memiliki belum KTP memiliki elektronik. KTP elektronik, dan itu belum bisa kita masukkan ke dalam DPT. Baik, tentunya masyarakat Nyabi menunggu itu. Karyani mungkin? Baik, nah kalau saya tadi mau ke kembaran saya lagi, boleh? Ya, ya. Boleh Bu Eni ya, kembaran saya ini, sama-sama cantik soalnya Ibu. Nah Bu Eni, bagaimana pandangan Ibu terhadap keterwakilan perempuan? Apakah keterwakilan perempuan dalam kontestasi politik ini hanya sekedar untuk memenuhi kuota saja Ibu? Pemilih perempuan ya? Pemilih perempuan saya rasa enggak, karena mereka itu militan ya. Kalau saya bilang dari 1.325 pemilih perempuan itu militan, dan bahkan itu adalah pangsa pasar terbesar bagi kontestan pemilu. Kalau untuk pemilihnya, gitu ya, tidak hanya memenuhi kuota. Tapi kalau untuk peserta kontestan yang dari caleg itu masalah ya, 30% masalah pesertanya. Nah, yang bermasalah itu adalah masalah keterpilihannya. Keterpilihan, kenapa itu Bu? Karena dari tahun ke tahun itu belum mencukupi 30%. Baru 1 atau 2%. Paling banyak itu 10 orang. 10 orang? Iya. Menurut Ibu apa sih faktor penyebab hal itu terjadi Ibu? Banyak. Di antaranya adalah stigma terhadap perempuan yang masih dominan di budaya patriarki masyarakat kita, bahwa untuk apa sih perempuan gitu ya, apa kapabilitas pada hari ini banyak juga perempuan-perempuan yang berkualitas turun sebagai caleg, tapi mereka di beberapa tempat tidak terpilih. Bahkan ada DPRD yang kosong selama 2 tahun, tidak ada anggota legislatif perempuannya, itu di Sungai Penuh. Lalu apa sih Bu upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut Ibu? Yang kalau untuk bagaimana perempuan bisa duduk terpilih, yang pertama itu sebenarnya ini kritik terhadap kebijakan negara yang belum sepenuhnya mendukung perempuan duduk di legislatif, karena affirmative action-nya hanya sampai kepada struktur kepartean dan pesertanya saja, tapi untuk duduk di legislatif itu tidak didukung sepenuhnya. Affirmative action itu harus sepenuhnya, karena ada kondisi-kondisi khusus perempuan itu harus didudukkan atau dijamin dia duduk untuk 30%. Ini bukan soal manja atau tidak, tapi memang ada kondisi-kondisi khusus sementara yang nanti jika sudah terpenuhi itu tidak dilakukan lagi. Perempuan bisa fighting. Baik, luar biasa, perempuan bisa fighting Bu ya. Iya, baik tentunya. Dan ada pertanyaan penting ini juga untuk Bawaslu Provinsi Jambi. Salah satu indikator penyelenggaraan pemilu itu berhasil ataupun tercapainya suatu bentuk proses demokrasi yang demokratis adalah penyelenggara yang juga memiliki netralitas, yang netral dan juga berintegritas. Bagaimana kemudian juga Bawaslu dan kecamatannya hari ini menjamin setidaknya untuk di Provinsi Jambi penyelenggara pemilunya itu berintegritas dan juga netral? Sejauh mana Bang Arif? Karena ini keraguan-keraguan itu masih muncul di tengah masyarakat. Ya betul, bahwa memang indikator pemilu yang berkualitas itu kan salah satunya dari aspek penyelenggara. Bagaimana memastikan bahwa ya penyelenggara ini berintegritas, dan memang kalau konteksnya pemilu, Bawaslu ini adalah wasit. Nah tentu wasit harus berperan dan bertugas sebagai wasit, jangan merangkap sebagai pemain. Nah gitu itu kan? dia, wasitnya juga perlu netral. Ya, makanya kita juga jangan hanya terlihat netral, tapi juga ya bagaimana bisa menunjukkan bahwa Bawaslu menjadi wasit bukan pemain. Dan kemudian sejauh mana kemudian menjamin itu? Karena berkaca dari penyelenggaraan pemilu yang telah ada, tidak sedikit, dan bahkan dalam proses penyelenggaraan pemilu yang ini juga tidak sedikit kemudian persoalan netralitas dan integritas itu kemudian muncul. Ya makanya tentu secara formal memang mengawasi pemilu ini kan Bawaslu, tapi secara hakikat demokrasi ya tentu masyarakat. Nah nanti silakan, dalam sistem kepemiluan kita ini kan ada KPU, Bawaslu dan DKPP.
Ya. Nah, ketika nanti dianggap ada penyelenggara dalam hal ini Bawaslu sampai nanti Bawaslu Panwas kecamatan, kelurahan yang itu dianggap memihak atau tidak independen, ya bisa dilaporkan kemudian ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Baik, saya coba mau minta nih keterangan dari Prof. Dr. Asad Isma. Prof, saya mau pandangan Anda, masih percayakah masyarakat hari ini dengan penyelenggara pemilu? Sejauh mana kemudian masyarakat hari ini mempercayakan penyelenggara pemilu dapat berintegritas dan netral dalam penyelenggaraan pemilu? Yang kompromi apa kritis? Ya. Gimana, Prof? Kalau saya itu kan melihat dari proses rekrutmen penyelenggara. Oke. Ini kan beda dengan 5 tahun yang lalu. Kalau 5 tahun yang lalu rekrutmen penyelenggara tidak terlibat partai politik. Maksudnya seperti? Memang secara kasat mata nggak terlibat, tapi proses-proses itu partai pasti mengusung penyelenggara. Nah, dan tentu itu ini kan jeruk makan jeruk nih. Bagaimana yang terpilih sebagai penyelenggara menguasai partai yang sudah mengusung dia? Tidak mungkin kan? Paling dijilid mata, kalau kau nggak usah aku pecat. Itu kan Murni kan tahu, kita tahu lah proses. Makanya kalau di kalangan kita yang mungkin ragu, kalau kan rakyat di bawah ya mereka tidak melihat. Jadi itulah proses yang terjadi di negara ini. Karena kalau mau jujur ini setback sebenarnya, kemunduran sebenarnya. Proses rekrutmen penyelenggara, keterlibatan partai politik di dalamnya. Kalau sebelum itu tidak ada warna partai, tidak ada intervensi partai. Tapi ini setback ke belakang lagi nih, ada kemunduran. Tapi pada prinsipnya Anda setuju bahwa bukan harus wajib netral. Kalau tidak netral ya bagaimana? Pesta ini akan berlangsung dengan adil, kemudian betul-betul berpihak kepada kepentingan masyarakat. Baik. Ya kita positif thinking lah. Ya. Kita berharap setidaknya di Jambi kita meyakini bahwa penyelenggara kita ini netral dan berintegritas. Ya. Apalagi saya kenal beliau kan kira-kira. Kira-kira itu ya. Artinya masih wajar kita hari ini memberikan kepercayaan kepada ada positif thinking aja. Dan kita hidup meyakini ini penting positif thinking. Kalau kita baik. Iya, kalau negatif itu kan jadi penyakit ya. Hipertensi kan. Baik. Gimana Rani? Ya. Nah, saya mau lanjut nih ke narasumber kita yang paling muda nih, ke saudara Dito nih, boleh nih. Nah, Dito sebagai mahasiswa bagaimana sih terkait dengan pembelajaran di kampusnya, terkait dengan pembelajaran politik, apakah sudah mencakup hal-hal yang dapat membuat saudara Dito paham terkait dengan politik ataupun pemilu? Baik, kalau sebenarnya pelajaran tentang politik itu bisa kita jumpai di kampus ataupun melalui kita melihat sosial media. Begitu banyak sekarang kemudahan akses yang diberikan oleh dunia, di mana kita sangat mudah untuk mengakses sosial media yang mengakibatkan pemahaman kita sebagai politik kalau kita menyukai itu tentunya akan meningkat juga kan. Nah, menarik, mungkin sedikit menyinggung tentang daripada demokrasi daripada rakyat atau sejatinya demokrasi ini, pemilu ini merupakan darah juang kami sebagai mahasiswa. Lahirnya reformasi diakibatkan oleh pelaku besar mahasiswa. Namun nyatanya saya setuju tadi dengan pendapat izin Prof oleh Prof Asad Isma bahwa yang terjadi sekarang ialah kemunduran kita dalam berdemokrasi. Mungkin kawan-kawan yang di sini mahasiswa juga pada sepakat bahwa negara kita sedang mengalami kemunduran dalam berdemokrasi, dan hal yang paling meragukan untuk pemilu ke depan seperti yang disinggung tadi ialah netralitas. Mungkin itu Kak pandangan dari saya. Netralitas seperti apa, masalah-masalah netralitas seperti apa yang kamu jumpai? Baik Kak, kalau kita sekarang nih kita kembali lagi ke sosial media tadi Kak, sangat gampang kita melihat foto-foto ataupun video-video pejabat negara sejatinya, baik itu gubernur, baik itu presiden, baik itu wali kota terlibat di acara salah satu pasang calon, baik itu calon legislatif maupun calon eksekutif. Menurut saya Kak, ataupun menurut kami sebagai mahasiswa, tentunya ini bukanlah hal-hal yang pantas dipertontonkan oleh pejabat negara, yang seharusnya beliau juga menjadi bagian daripada orang-orang yang menjunjung agar terciptanya netralitas, agar terciptanya pemilu yang adil bagi sesama calon, tidak memihakkan dirinya kepada salah satu calon. Mungkin itu Kak. Nah, baik. Nah, lalu bagaimana nih Pak Wirmanto nih terkait dengan pengamanan terkait pemilu juga di sosial media terlebih sebagai Humas Polda Pak ya, gimana tanggapan Bapak Pak?
Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sangat menarik, baik dari Bang As'ad tadi juga menyampaikan, dari Bawaslu juga menyampaikan. Yang jelas mungkin seluruh Indonesia, masyarakat Indonesia menginginkan pesta demokrasi ini berjalan dengan aman. Benar, Pak. Tidak ada kendala, walaupun ada kerikil-kerikil kecil yang mengganjal, akan tetapi endingnya adalah keamanan dan ketertiban masyarakat secara keseluruhan. Bebek mengganjal, duit jadi kantong, Pak. Iya, Lebih enak. betul. Nah, oleh karena itu mungkin dalam hal ini perlu kami sampaikan bahwasanya ada 3 elemen penting dalam pesta berlangsungnya pesta demokrasi ini. Yang pertama mungkin boleh istilahkan dengan adanya peserta. Peserta ini terdiri dari adanya pemilih, kemudian adanya yang dipilih. Kemudian yang kedua, adanya wasit, sebagaimana yang disampaikan oleh rekan kita dari Komisioner Bawaslu tadi. Wasit dalam hal ini adalah Bawaslu, mulai dari tingkat provinsi sampai kabupaten, bahkan sampai ke tingkat kecamatan ada Bawaslu yang akan menjadi wasit secara netralitas untuk menjaga bahwasanya pemain ini betul-betul bermain secara demokrasi. Nah, itu yang kita inginkan, gitu kan? Sehingga persoalan-persoalan apapun yang terjadi, baik dari tingkat pusat sampai ke level bawah, itu bisa dinetralisir oleh seorang wasit. Kalau diasumsikan mungkin sebagai sebuah event pertandingan bola kaki, ketika wasitnya tidak berlaku adil, nah pasti akan terjadi kericuhan. Benar. Nah, baik secara para pemain maupun secara para penonton, nah gitu kan. Nah gitu. Oleh karena itu ya, kita sepakat menginginkan adalah wasit-wasit yang betul-betul wasit yang netralitas, menjaga aturan dan undang-undang yang ada. Kemudian yang ketiga mungkin penyelenggara. Dalam hal ini adalah KPU. KPU dari tingkat pusat sampai ke tingkat provinsi, kabupaten, sampai ke level desa pun ada yang kita kenal dengan KPPS, perasaan hari H pencoblosan. Itu semua ada penyelenggara. Nah, sekarang pertanyaannya, di manakah Polri itu berada? Nah, Polri itu berada dari mulai para peserta, para pemain, orang yang dipilih dan para pemilih, itu polisi sudah berada di situ. Sudah mengawal dalam rangka melakukan pengamanan, gitu kan. Itu undang-undang yang mengatur. Jadi tidak ada lagi istilah ada kejadian-kejadian yang sifatnya akan mungkin menggagalkan namanya pesta demokrasi ini. Secara undang-undang jelas itu harga mati bahwasanya Polri bertanggung jawab untuk mengawal sampai terlaksana pesta demokrasi ini dengan baik di negara Republik Indonesia ini. Kemudian juga di wasit, polisi juga ada di situ, gitu kan? Polisi ada di situ, mulai dari pengamanan di kantor Bawaslu, kemudian sampai mengamankan daripada komisioner yang melakukan tugasnya sebagai wasit. Polri ada di situ. Kita sudah melakukan mulai dari awal pentahapan, kita mengawal semua. Begitu juga di kantor KPU. Rekan-rekan yang penyelenggara, kita sudah ada di situ. Di kantornya kita sudah ada, mengamankan orang yang ada di situ. Sekaligus mengamankan ya mungkin ya sarana dan prasarana yang ada terkait dengan pelaksanaan pemilu ini. Jadi Polri pada intinya adalah siap untuk mengamankan segala item pentahapan daripada penyelenggaraan demokrasi ini. Baik. Siap, Pak ya? Iya, siap. Dan salah satu tentunya kita nggak boleh lupakan di salah satu peran Polri dalam penyelenggaraan pemilu itu adalah berada dalam bagian dari sentra Gakumdu tentunya. Betul. Dalam ini. Baik, saya ke Bang Ari ini. Bang, saya sepakat dengan Prof. Asadisma, apapun itu kita harus positive thinking, optimis dan berprasangka baik. Tapi ada satu hal Bang, berkaitan dengan salah satu isu pemilu yang selalu bergulir dari tahun ke tahun. Salah satunya adalah berkaitan dengan money politik. Bagaimana tren money politik hari ini? Dalam kacamata Bawaslu dan kajian Bawaslu sendiri. Ya, Bawaslu dalam aspek pencegahan sudah melakukan indeks kerawanan pemilu IKP gitu kan. Nah, bahwa memang ada di salah satu kabupaten kita terkait potensi money politik ini masih tinggi. Jambi? Ya. Boleh tahu di urutan berapa kalau di nasional? Di Batanghari gitu. Tapi tidak semua. Iya. Nah, ini yang kemudian menjadi Nah, ini yang kemudian itu berdasarkan rilis Bawaslu ya. Nah, tapi makanya dengan adanya IKP ini tentu harapannya Bawaslu lebih bisa memetakan ya kan bagaimana menekan
potensi politik uang ini terjadi, gitu. Menutup ruang-ruang, melakukan pencegahan, sosialisasi, dan membuat strategi, gitu. Nah, sehingga bagaimana nanti kemudian pada hari H yang kita petakan rawan itu ya bisa diminimalisir dan bahkan tidak terjadi. Dan tentunya kita juga berharap itu. Tapi ada juga penting nih buat Bang Edison juga dari KPU. Salah satu juga Bang, berkaitan dengan kekhawatiran kita dan juga berkaitan dengan tadi daftar pemilih tentunya. Kalau kita rujuk hari ini kan kita masih menggunakan PKPU tentang pemungutan dan penghitungan suara 2019 lalu, dan kemungkinan ada perubahan seperti itu sepertinya. Nah, ada yang sedikit menarik Bang, ini mungkin case by case ya. Berkaitan tadi bahwa pemilih kita hari ini kemudian adalah yang memiliki KTP elektronik. Nah, pertanyaannya ada Bang, bagaimana jika ada pemilih yang secara konstitusional telah memenuhi syarat untuk memilih, tetapi pada hari H itu belum mampu atau tidak mampu menunjukkan KTP elektronik, apakah tetap memiliki hak suara? Baik, KTP menjadi syarat untuk memilih pada hari H. Kalau misalnya tidak ada, tentu ada surat keterangan dari Dinas Dukcapil. Oh, masih bisa berdasarkan bahwa dia punya KTP, tapi bisa saja belum dicetak karena apa? Ya, ada proses pengantrian dan lain sebagainya gitu kan. Nah, tetapi KTP menjadi syarat karena berkaca dari pemilihan gubernur tahun 2020 lalu, kita ada 88 TPS yang harus mengulang karena persoalan itu tadi, KTP tadi. Dan tentunya itu, kita tidak mengharapkan itu terjadi lagi. Baik, saya ke Prof. Hasan nih. Prof. Hasan, saya izin. Salah satu nih, Prof, saya ingin ini. Salah satu isu money politik tadi. Dalam kacamata Anda, masih laku nggak money politik kalau di Jambi? Masih lah. Masih laku ya? Di mana-mana dengan segini banyak generasi muda, 52% generasi muda. Di mana-mana saya menyampaikan, saya ini kan kebetulan Direktur Center for Action in Political Party yang melakukan edukasi politik. Jadi selagi pendapatan masyarakat kita masih di bawah rata-rata 2 juta, 3 juta, money politik masih ada. Dan masih laku? Teori mengatakan dari UNDP, money politik itu minimal tidak jalan lagi bila pendapatan rata-rata antara 20 sampai 30 juta. Secara rata-rata masyarakat Indonesia. Rata-rata. Kita kan belum ada yang 20-30 juta, kecuali profesor kan. Nah itu. Kalau yang lain kan masih di bawah semua, Pak. Kalau generasi muda, Bang? Generasi muda, laku nggak money politik untuk generasi muda? Masih laku lah. Masih laku. Nanti kita coba klarifikasi nih. Mumpung masih ada generasi mudanya di sini narasumbernya. Kan banyak kan masih buntu kan? Buntu Dito. Betul, gimana nih? Jawab langsung. Gimana? Bercanda Dito, jangan gimana? tegang, dia langsung tegang, ketawanya langsung beda Bang. Ya boleh Dito, gimana? Masih laku nggak sebenarnya generasi muda hari ini itu masih terpengaruh tidak dengan money politik sebenarnya? Baik Bang, itu tidak bisa dipungkiri tentunya. Soalnya di belakang masih ngangguk-ngangguk, masih. Gitu. Masih ya, habis terima kemarin enggak? Kalau dibilang terpengaruh benar Prof, pasti terpengaruh. Prof tadi bilang bahwa penghasilan 2-3 juta, apalagi kami mahasiswa yang tidak berpenghasilan ya Prof. Enggak ada yang bercanda, enggak pakai itu ujungnya? Enggak. Nah, lalu gimana sebenarnya itu? Akhirnya kan sebenarnya di saat kita berbicara pemilu generasi muda dan penerusan estafet, apalagi kita berbicara dalam konteks yang lebih luas nih, kita berbicara tentang bonus demografi Indonesia ke depan. Masih bisakah kita menggantung harapan ke generasi kita hari ini kalau masih seperti ini? Pertanyaan Bang Doni sama seperti pertanyaan yang ditanyakan kepada diri Dito sendiri dan diri Dito kepada kawan-kawan Dito saat ini. Begitu banyak hal-hal yang mencoreng nama generasi muda, begitu banyak hal-hal yang melunturkan nilai-nilai filosofis dari anak muda yang seharusnya muda itu berkarya. Bukan muda itu hanya mencari sensasi, muda itu hanya asik-asik belaka, dan itu masih jadi PR Bang. Dan ini tentunya bukan hanya PR bagi kami generasi muda untuk memperbaiki diri, tapi juga kepada abang-abang kami, kepada senior-senior kami, kepada orang-orang tua untuk mampu memberikan pendidikan karakter kepada generasi muda, bagaimana generasi muda itu seharusnya menjadi tonggak utama dalam pembangunan suatu bangsa. Nah, Ibu ini bagaimana Ibu sebagai akademisi terkait tanggapan dari Saudara Dito tadi, pendidikan karakter, apakah hanya pendidikan karakter saja karena juga banyak orang yang memiliki karakter yang baik tetapi juga tidak dapat dipungkiri melakukan hal-hal yang dapat kita dikatakan hal-hal buruk juga Ibu, bagaimana Ibu? Iya, memang pendidikan karakter penting karena itu yang membentuk seseorang dan itu
tidak hanya dari institusi pendidikan, dari keluarga juga. Tapi yang lebih penting dari sini adalah contoh dari para pemimpinnya. Contoh dari para pemimpinnya. Iya, karena mereka adalah satu pedoman dari masyarakat yang akan diikuti yang lainnya. Nah, negara saat ini krisis contoh kepemimpinan yang baik, yang punya karakter yang baik. Baik, lalu bagaimana sebagai akademisi mengantisipasi hal tersebut jikalau ada pemimpin yang tidak dapat menjadi role model bagi pada mahasiswa ataupun para generasi muda? Apa sih sebaiknya langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh kita sebagai lingkungan terdekat dari para generasi muda tersebut, Ibu, agar hal tersebut tidak terjadi? Memang pemimpin ini jadi role model, tetapi saya masih optimis karena ada banyak anak muda yang juga bisa menjadi role model bagi teman sebayanya. Banyak anak muda yang punya hal-hal positif yang itu bisa dijadikan role model, gitu ya. Dan saya optimis karena mereka kemudian nantinya akan bergerak ke seluruh bidang kehidupan di negara kita. Baik, terima kasih, Bu. Nah, bagaimana Bang Doni? Iya, tentunya. Saya dari Polda Jambi sebenarnya. Saya ingin bertanya Pak sebenarnya, juga relate sih dengan ini. Kemudian kan tentu bicara kepolisian tentu masuk dalam semua ini nih Pak. Termasuk dalam penyelenggaraan pemilu tentunya. Salah satunya yang paling dikhawatirkan itu adalah konflik. Ya, konflik horizontal yang terjadi di masyarakat. Tentu kita tidak menginginkan itu. Tetapi presiden ini terjadi di dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Kemudian sejauh mana kemudian Polri hari ini siap untuk hadir di tengah persoalan-persoalan itu atau sudah memetakan itu untuk Provinsi Jambi? Terima kasih. Yang jelas mengaca kepada ketika dalam bentuk pemilu demokrat kepala daerah, iya, itu Jambi ini secara angka tingkat kerawanan termasuk cukup tinggi. Cukup tinggi. Itu mengaca sudah dilaksanakan sebelumnya. Oke. Nah, tidak menutup kemungkinan, ya tidak menutup kemungkinan juga. Karena persoalan-persoalan yang akan muncul, apalagi apa yang disampaikan oleh Bang Hasan tadi, angka-angka yang menjadi cikal bakal tingkat kerawanannya itu pasti akan berkembang. Ya. Apalagi sekarang dengan adanya media sosial. Ya. Kalau dulu mungkin media sosial 5 tahun yang lalu mungkin tidak sedahsyat. Belum lagi ancaman berita hoax, saling hujat di media sosial. Gitu. Ya artinya kalau tingkat kerawanannya kalau dulu mungkin jagat raya saja gitu kan, dunia nyata. Yeah. Kalau sekarang sudah menyerang ke dunia maya gitu. Yeah. Nah ini tingkat kerawanannya cukup besar gitu kan. Walaupun demikian gitu kan, kita dari pihak kepolisian khususnya Polda Jambi hal itu gitu kan, tingkat-tingkat kerawanan dari sisi mana gitu kan. Salah satu contoh seperti di dunia maya. Yeah. Dunia maya kita dari Polda Jambi sudah membentuk adanya tim cyber. Khusus untuk pemilu atau secara umum? Secara umum sudah, dari awal sudah, apalagi dengan konsentrasi adanya pesta demokrasi pemilu ini, kita akan lebih intens lagi gitu kan, lebih intens lagi terkait dengan tim yang sudah ditunjuk oleh pimpinan gitu kan, untuk memandu serta memonitoring gitu kan, perjalanan media sosial yang ada di jagat. Ya. Kalau ketika ditemukan hal-hal yang sifatnya mungkin akan menjadi sebuah hujaran kebenciankah, atau dalam bentuk mungkin hate speech gitu kan, atau dalam bentuk juga ada provokasi dan sebagainya, sehingga itu memunculkan sebagai cikal bakal terjadinya permasalahan di dunia nyata nanti, seperti perang antar kampung, antar desa. Tentu itu kita khawatirkan sekali itu. Ya, sangat dominan untuk di Provinsi Jambi seperti yang kita terjadi pada pemilu-pemilu yang lalu gitu kan. Baik. Saya mohon pandangan nih Prof. Asarisma. Sejauh mana kemudian ada yang mengatakan gini Bang, kalau sebenarnya pemilu itu kalau konfliknya itu kalau di tahapan-tahapan kayak gini ada mayem lah sebenarnya. Paling ya di media sosial gitu. Tapi sebenarnya yang paling dikhawatirkan itu adalah justru disintegrasi bangsa pasca penyelenggaraan pemilu. Anda melihat potensi itu? Jadi begini, saya melihat hal yang positif yang dilakukan oleh Intelkam Polda Jambi, kemudian beberapa Intel yang selalu menyelenggarakan kegiatan berdialog dengan tokoh-tokoh. Kebetulan saya hadir, dan kebetulan tokoh-tokoh yang diundang itu kan memang yang selalu menjadi tokoh yang meributkan,
Jadi kalau yang tokoh meributkan. Kalau tokoh-tokoh Tapi kita sudah- nggak bilang aktor ya, tokoh. Hah? Gitu. Kalau tokoh-tokoh ini rutin dikumpulkan yang berpotensi jadi provokator, insya Allah aman lah. Kultur Jambi ini lebih mendahulukan harmoni, damai. Kalaupun ada media sosial, ya biasalah keributan di kalangan netizen itu biasalah. Ya. Saya yakin insya Allah Jambi dengan kalau kita kajian antropologi yang masih damai, yang lebih mengedepankan harmoni, insya Allah aman. Yang penting di Jambi ini hati gajah sama dilapah, hati tengah udah mau dicicak. Apa itu? Kalau ada rezeki bagi-bagi. Pasti nyap lah tuh, damai lah tuh. Tapi tentu rezeki yang positif tentunya. Rezeki yang Prof. positif. Tentunya. Kemudian sering ngajak makan, mudah makan, damai lah. Sudah perlu kenyang, udah ada ribut lagi dah. Itu kan. Maksudnya ke siapa ini? Ke penyelenggara pemilu atau Polri ini? Hah? Penyelenggara pemilu atau Polri? Ya misalnya tadi di Polda sering melakukan kegiatan, insya Allah. Artinya itu aman lah. positif gitu Ya, ya. positif. Nah, baik, kalau untuk dalam tadi Anda sempat bahas Bung Ari berkaitan dengan indeks kerawanan pemilu 2024 yang telah dirilis Bawaslu beberapa waktu yang lalu. Nah, dimensi berkaitan dengan dimensi sosial seperti konflik sosial yang kita bahas tadi. Untuk Jambi ada potensi tidak? Kalau untuk pemilu ya kita belum bicara pilkada, pemilu dan pilpres. Legislatif dan pilpres. Jadi memang berita hoax dan ujaran kebencian ini memang bagi Bawaslu menjadi bahaya laten gitu kan, dan berbahaya karena ini memasuki ruang-ruang media sosial yang mana sekarang pengguna medsos ini kan ya ini kaum muda, kaum milenial yang termasuk generasi tua yang berjiwa muda. Ya, semua. Saya termasuk tuh Bang Doni. Nah, jadi, makanya tapi terkadang kalau 2019 kemarin jangankan masyarakat biasa, ya kaum berpendidikan pun masih percaya terkadang berita-berita hoax gitu, itu misal contoh 2019 ada 2 kontainer surat suara yang sudah tercoblos dari Cina. Oh ya, itu kan itu berita hoax dulu. Ya. Terus yang kedua ada suara yang 20.000 berubah jadi 200.000 gitu. Jadi seolah-olah kan pemilu ini bisa yang kalah jadi menang, yang menang diubah jadi kalah. Sebenarnya dalam praktik bisa nggak sih begitu Bang, dalam fakta yang sebenarnya gitu? Ya, 20.000 menjadi 200.000 begitu. Ya, kan kalau dari sisi kami penyelenggara itu dari bawah dengan apa namanya ada saksi, ada apa namanya KPU, pengawas dan seterusnya itu bertingkat. Berubah saja satu itu pasti ribut. Artinya gitu. tidak Ada semudah saksi, itu sebenarnya. Tidak baik. itu. Nah, tapi ini kan ini yang apa namanya yang sekarang semua dunia itu di tangan. Jadi makanya salah satunya yang sangat bermasalah di pemilu kita ini ke depan adalah media sosial. Media sosial, baik. Tadi saya dapat bocoran tadi, kita ada kuis. Oh iya benar. Nah, kita ada kuis. Nah kali ini kita beri kesempatan ini kepada narasumber kita, itu untuk memberikan pertanyaan kepada audiens dan langsung jawab cepat. Kepada audiens yang bisa menjawab, silakan angkat tangan. Silakan, yang benar bisa dapat saya. Bapak Komisioner Bercanda. KPU, Pak Edison. Satu pertanyaan saja. Siap-siap nih, ini ada door prize untuk yang bisa menjawab pertanyaan tentunya. Gimana Bang, pertanyaannya apa Bang? Gerak cepat, yang cepat yang menang ya. Kalau tanggal mungkin sudah tahu ya. Udah dapat bocoran bakal Februari 2024. Oke. Hari apa pemilu dilaksanakan? Hari apa pemilu diselenggarakan? Ayo silakan. Baik, yang di sini nih duluan nih, ini duluan. Yang di sini. Bantu. Silakan dijawab. Nggak boleh cari kalender ya, saya pantau dari sini ya, kelihatan ya. Itu hari Valentine, bertepatan di hari Rabu. Hari Rabu kok kamu tahu? Ya tahulah Kak. Gimana kan Pak Edison, benar hari Rabu? Baik, 100 untuk Anda dan Anda mendapatkan door prize untuk kali ini. Baik, kita mesti break dulu. Sambil istirahat Pada dulu. saya masih mau berbincang-bincang nih, tapi kita jeda dulu ya Bang. Oke, kita jeda iklan dulu. Baik, pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah lagi setelah pesan jeda berikut berikut. ini. Tetaplah di Pilihan Rakyat. Luar biasa, ini Bang
Doni kayak jaim nih goyangnya nih, nggak mau goyang. Kenapa? Jaga image kah di sini? Ada yang goyang kakinya aja. Goyang kakinya aja. Ada yang goyang dalam hatinya aja. Dalam hatinya aja. Biar teman-teman rekan-rekan mahasiswa nih kayaknya mengeluarkan kegalauannya deh kayaknya malam ini. Rungkat semua kayaknya nih ya. Nyanyi rungkat pada happy. Iya, nanti kita tambah happy-nya dengan kuis-kuis dari kita juga. Ini dari KPU dan Bawaslu Provinsi Jambi. Baik. Masih ada kuisnya? Kita buka kuis dulu. Boleh. Sebelum nanti kita panas-panasan lagi, kita dingin dulu nih dengan kuis ini. Untuk kuis kedua, silakan Bapak Ari Juniarman, SHM. Pertanyaannya, yang agak sulit-sulit dikit loh. Iya. Ayo, tetap fokus. Halo? Ya. Siap tadi ya? Sudah disebutkan kuisnya. kan, pelanggaran pemilu salah satunya politik uang, money politik. Nah selain itu apa pelanggaran pemilu? Apa ini rasanya enggak susah lah kan? Apa pelanggaran pemilu selain politik uang? Boleh, silakan sebelah sana. Oke, kita berikan sayap kiri dulu. Ya, sayap silakan. kiri. Jangan lupa sebutin nama ya. Nama Billy Anggara Jufri dari Fakultas Hukum Universitas Jambi. Ya, jawabannya. Selain dari money politik, yaitu berita bohong atau hoax. Gimana? Dan netralitas ASN juga, Pak, saya kira. Iya, itu. Gimana? Betul? Yang kedua betul. Baik, 100. Artinya 100 buat Anda dan selamat. Anda mendapatkan door prize. Kenapa yang bilang betul? Karena yang pertama itu saya, Bang. Untuk dia. Iya, baik. Bercanda ya. Nah, baik, tadi kita sudah meminta pandangan nih dari para narasumber kita dan beberapa sebenarnya menyentil generasi muda ini, mahasiswa juga nih. Tentunya maka untuk kali ini kita mohon pandangan nih dari audiens kita hari ini. Boleh. Siapa yang ingin memberikan pandangan? Silakan. Ya, silakan yang kiri. Jangan lupa menyebutkan nama dan asalnya. Oke baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Adam Deyan Biharu, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, kita sama-sama ketahui bahwa sebentar lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi dan hal yang paling kita soroti pada hari ini adalah netralitas daripada penyelenggara termasuk juga pengaman dari pihak kepolisian. Mengapa? Karena akhir-akhir ini kita sangat-sangat tahu viral sekali bagaimana persoalan tentang netralitas daripada pihak kepolisian. Tadi saya sepakat dengan Bapak Polisi yang mengatakan bahwa sebagai wasit Bawaslu harus, sebagai wasit KPU harus netral. Tapi sekarang saya pertanyakan kepada pihak kepolisian itu sendiri, apakah akan berdiri sebagai pengaman atau malah akan terlibat dalam politik praktis? Sekian dan terima kasih. Baik, sebelum kita buka ini ke penanya yang lain, kita langsung mohon tanggapan ini. Pak, bagaimana ini dengan tanggapan tadi? Sejauh mana kemudian, ya wasit netral, Polri kemudian jaminan kepada masyarakat? Baik, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh adik Adam. Ya. Terkait dari berbagai media sosial, banyak melihat adanya terkait dengan masalah netralitas yang dimiliki oleh pihak kepolisian. Yang jelas, Polri dalam mengawal pesta demokrasi ini harus netral. Harus. Ya, harus netral. Artinya netral dalam hal ini adalah itu harga mati. Ya. Ya, harga artinya mati. itu garansi bahwa Polri harus netral. Ya, harga mati. Karena apa? Sudah banyak dalam regulasi-regulasi yang diatur gitu kan, sehingga sejauh mana netralitas daripada pihak kepolisian maupun dalam ini TNI gitu kan. Mungkin silakan nanti ada mahasiswa untuk melihat secara aturan baik dari Undang-Undang Kepolisian sendiri nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, itu sudah jelas dinyatakan di situ bahwasanya Polri itu bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Ya. Itu Undang-Undang nomor 2 tahun 2022. Ya. Tahun 2002 gitu kan. Kemudian juga dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 juga diatur dengan hal yang sama. Ya. Bahkan dipertegas lagi dengan adanya Perpol yang terbaru gitu kan. Perpol yang terbaru, peraturan Kapolri yang terbaru nomor 7 tahun 2022. Nah, itu akan lebih dipertegas lagi bahwasanya setiap anggota Polri dalam etika kenegaraan dilarang. Salah satunya apa? Yang pertama, menjadi anggota ataupun pengurus partai politik.
Ya. Nah, itu harga mati itu semua gitu kan. Kemudian yang kedua, menggunakan hak pilih dan atau dipilih. Nah, kemudian yang ketiga, melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis. Ya. Makanya saya bilang tadi bahwasanya anggota Polri kalau sudah konsekuen menjadi seorang anggota Polri, itu otomatis sudah menjadi harga mati dalam pesta demokrasi ini. Jadi tidak ada lagi yang ada bermasalah. Kalaupun nanti ditemukan oleh masyarakat anggota Polri, dalam hal ini mungkin oknum yang menjadi sebuah ya mungkin ya sebagai turut serta dan lain sebagainya gitu kan, sebagai pelaku gitu kan, ya kita membuka akses ya. Pihak kepolisian khususnya Polda Jambi memberikan akses kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi ini melalui adanya Dumas Layanan Polri atau Dumas Presisi. Nah, ini bisa di-download oleh masyarakat Provinsi Jambi. Silakan aja di-download di situ, kemudian akan muncul nanti Dumas Presisi. Nah, ketika nanti ada temuan persoalan-persoalan terkait dengan adanya oknum, ya tanda kutip ya, oknum di sini, silakan rekan-rekan seluruh masyarakat Jambi, adik-adik mahasiswa untuk menginput data sesuai dengan aplikasi yang ada di Dumas Presisi tadi, silakan. Dan itu bisa dilakukan secara online? Secara online, itu terkoneksi langsung makan sampai ke Mabes Polri. Apakah itu terjamin kerahasiaan dari para pelapor itu, Pak? Dijamin. Dijamin, Pak. Ya, udah otomatis dijamin gitu kan kerahasiaannya. Yang jelas supaya nanti tidak ada kepalsuan dalam memberikan informasi, tentunya yang memberikan informasi menjelaskan identitas yang lengkap. Dan ini dimunculkan adanya NIK juga di situ gitu. Itu salah satu layanan yang kita buat. Kemudian ada lagi nanti layanan melalui WA gitu kan. WA pengaduan. Nah, itu langsung terkoneksi kepada pimpinan tertinggi dalam hal ini adalah Pak Kapolda. Kemudian para PJU yang ada di Polda. Misal kejadiannya mungkin ada di wilayah apa? Misal salah satunya wilayah misalnya Kerinci gitu kan. Ada persoalan itu sudah terkoneksi langsung ke nomor HP pimpinan yang ada di situ gitu kan. Nah, itu dua layanan. Yang ketiga, layanan terakhir adalah layanan dalam bentuk laporan layanan 110. Ya, 110 itu setiap polsek sampai level polsek ada. Ketika masyarakat ada pengaduan, kemudian menelepon ke call 110 tadi, itu akan diterima oleh anggota sebagai operator setiap hari gitu kan. Nah, silakan menyampaikan keluhan di situ. Kalau masyarakat menemukan adanya oknum tadi, kan saya bilang tadi oknum tadi. Jadi artinya sekali lagi dipertegas bahwasanya dalam rangka mengawal pesta demokrasi ini, polisi adalah sebagai leading sector untuk pengamanan, itu netralitasnya harus betul-betul dijamin gitu kan. Harga dijamin. mati, Pak. Harga mati. Harga mati. Baik, mungkin kita ke statement tanggapan kedua. Oh, ada boleh dua ya? Iya, kita Oke, akan dan di sini nih akan membuka 3 Wah, sesi. 3. Iya. Silakan untuk statement ketiga. Oh, itu Bang, sebelah kanan. Abang ngelirik ke kiri, yang ke kiri terus. Ingat siapa sih ke kiri? Yang kanan lo nggak dilihat. Ya, gimana? Silakan, yang kanan. Ya. Boleh silakan dibantu? Silakan. Enggak, yang mana Bang Doni? Sebelah mana Bang Doni? Yang mana? Yang kanan, Yang kanan. Silakan. Takut sama orang rumah ya. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulkarnain dari Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi dan dari HMI Cabang Jambi, Bang. Ya. Dari tadi kan kita berbicara tentang tema pilihan rakyat nih. Ya. Tentang tema pilihan rakyat. Jadi ada sesuatu hal yang saya rasa, ini kan pesertanya kawan-kawan mahasiswa. Jadi pemilu damai ini bisa diwujudkan dengan pemilu gagasan. Artinya hari ini kita berbicara konteksnya dengan ada abang dari Polri, ada dari akademisi dan lain-lainnya. Ya. Ini kan harus diukur dengan netralitas. Kalau mahasiswa ini kawan-kawan, kita harus menentukan keberpihakan kita. Jadi salah satu gagasan saya ambil di sini, jika ingin pemilu ini damai, maka harus ada pemilu gagasan. Artinya ada gagasan dari kawan-kawan. Contohnya kita yang hari ini hadir dari Mendalo, ada yang dari kampus Mendalo, dari UIN kawan-kawan Mendalo, saya ada di sini. Jadi kedepannya kalau kita menampilkan gagasan, kita tidak lagi terlalu gontok-gontokan dengan abang kita yang dari Polda ketika ke demo. Ada juga di sini Pak Prof Asad kan. Jadi keberpihakan itu kita adalah cerminan dari akar rumput. Ini sambil waktu sebentar ya, cerminan dari akar rumput. Ya, tapi ada katanya, pokoknya teman-teman dari Polda siap dengan setia mengawal aksi mahasiswa. Siap mengawal aksi mahasiswa. Jadi sebelum aksi itu Bang, kita harus
garda akar rumput. Jadi fungsi advokasi ini yang lupa. Jadi bukan netralitas saya yang harus kita ukur. Jadi pertanyaan saya di sini sederhana. Kita berbicara demokrasi hari ini. Kebetulan di sini ada beberapa stakeholder, terutama dari Bawaslu dan KPU. Kalau saya pribadi Bang, ego saya ini ego Mendalo gitu nah. Kawan-kawan di Mendalo itu akan timpang dengan kebijakan publik. Kita berbicara batu bara dan lain itu Mendalo yang paling merasakan. Jadi saya bertanya di sini khusus ke KPU dan Bawaslu Provinsi Jambi, bagaimana sekiranya melalui Mendalo ini kita dapat mewujudkan pilihan rakyat. Kawan-kawan hari ini libur, contohnya besok. Jadi bagaimana beliau ini berperan di kampungnya, melakukan advokasi. Jadi DPT Pemuda itu tertinggi. Kita mengamini dari sisi ilmu sosial politik, DPT Pemuda itu tertinggi Bang Ari Juniarman di sini dan abang saya Edison. Dan juga dari Polri juga, DPT Pemuda itu tertinggi. Tapi bagaimana mengawalnya, bukan hanya beliau ini didoktrin dengan netral, tapi harus independen, menunjukkan keberpihakan. Agar kita ketahui bahwa politik ini mengubah hajat orang banyak. Saya sepakat dengan MC yang di depan tadi. Abang sebetulnya salah satu dari hukum Unja. Saya sepakat bahwa kedaulatan rakyat ditentukan dengan ini. Pertanyaan saya sederhana, apa opsi untuk ini? Jadi saya tidak meminta bagaimana kata-kata netral dan lain-lain, tapi bagaimana mengangkat nantinya peran dari Bawaslu, KPU, dan juga bisa saja Polri dan lain-lain untuk mengangkat ini. Mengangkat tingkat angka pemilih ini Bang. Ya. Karena kalau misalnya pemilihnya sudah bergagasan, yang namanya politik uang, yang namanya politik sentimen dan lain-lain itu akan hilang. Jadi kita harus melihat belajar dari gagasannya. Mungkin itu pertanyaannya Bang. Bila itu berbeda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah ini mungkin tepatnya Bang Edison nih menanggapi ini Bang. Bagaimana kemudian kita menghadirkan politik yang berbicara gagasan gitu. Kita tidak hanya berbicara dalam hal yang bersifat ya rutinitas saja begitu. Ya. Iya. Nampaknya cuma satu nih. Ya. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh negara kita yakni lahirnya putusan MK nomor 65 PUU 21 2023 yakni mengizinkan kampanye di kampus. Nah itu juga pertanyaan, konteksnya seperti apa, ya. Batasannya seperti apa begitu. Ya nanti kampus dengan seizin kampus gitu kan, peserta pemilu itu boleh melaksanakan kampanye di sana sehingga ada diskusi karena mahasiswa ini kan kritis gitu kan, sehingga dengan begitu mereka bisa menyampaikan aspirasi, kemudian mempelajari rekam jejak program dari calon pemimpin mereka ke depan. Nah itu salah satu terobosan dan memang untuk mencapai partisipasi masyarakat yang tinggi itu tidak cukup hanya sosialisasi dari penyelenggara saja, butuh juga support dari peserta pemilu sendiri, yakni melalui kampanye juga dari pemerintah dan lain sebagainya seperti itu. Nah lalu berbicara itu juga Bang, berkaitan tadi, relate kita sebenarnya. Kemudian ini kemudian inisiatifnya mesti dari siapa dan kemudian kita menghadirkan, artinya kalau saya menangkap bukan hanya bagaimana kemudian pemilu ini terselenggara dengan baik, damai, tapi juga sebagaimana sejauh mana kemudian substansi pemilu ini juga dapat terwujud begitu. Oke, memang karena salah satu pemilih pemula dan muda kita cukup besar, dan kalau kita ibaratkan itu kan seperti bayi gitu kan, bayi itu kalau kita tidak kita tetein itu tidak akan menyusu dia gitu kan. Memang harus diajar, makan disuapin gitu kan. Nah seperti itu juga pemilih pemula. Insya Allah kami dari KPU Provinsi Jambi sudah mempunyai sebuah program pada tanggal 20 November nanti kita akan melaksanakan upacara Senin serentak di 440 SMA, SMK alias sederajat di Provinsi Jambi. Serentak. Tanggal 20 November. Itu targetnya pemilih pemula di seluruh SMA, SMK dan MA sederajat tersebut, di mana nanti pembina upacaranya berasal dari penyelenggara pemilu mulai dari KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK hingga PPS.
Baik. Saya mohon tanggapan nih, Prof. Asad. Bagaimana kemudian kita bisa, apa kemudian yang harus kita lakukan? Artinya semua orang nih, termasuk penyelenggara, termasuk masyarakat, kita mencoba untuk menggeser gagasan pemilu yang prosedural menuju bukan hanya prosedural saja, tapi juga substansial. Anda melihat sudah substansial pemilu kita hari ini atau prosedural masih? Masih prosedural, masih jauh substansial. Tapi itu yang saya bilang, kita ini kan sesuatu tidak bisa harus berpikir radikal, harus sesuai dengan hadapan. Karena Indonesia juga kan tradisi demokrasinya kan baru 20 tahun. Ya. Belajar dengan Amerika tradisi demokrasi itu 240 tahun. Baru di level seperti sekarang ini. Kita lagi problem tingkat pendidikan masyarakat. Yang terdidik dalam konteks sarjana itu kan baru 10% dari 250 juta. Penduduk Indonesia. Iya kan, ini masih jauh. Tapi yang penting itu saya bilang, kita jangan pernah pesimis, kita harus selalu optimis. Apa yang bisa kita lakukan untuk ikut memandu masyarakat, siapapun masuk perguruan tinggi. Kita setuju misalnya kalau ada kampanye di kampus itu. Kalau sebagai R2 ya insya Allah setuju, cuma nak konsultasi dulu dengan Pak Rektor kan ini PLT. Tapi alhamdulillah UIN Jambi sudah ikut membantu KPU dalam rangka bagi pemilih yang di luar provinsi, karena UIN Jambi itu ada 22.000 mahasiswa yang mungkin sekitar 10.000 itu ya dari Kepulauan Riau, dari Sumsel, dari macam itu ya kita bantu fasilitasi. Makanya kita izinkan KPU Muar Jambi untuk membuka posko. TPS khusus begitu? Bukan, baru pindah memilih. Pindah memilih. Ini kalau tidak dibuat seperti itu Pak, pasti sebagian pemilih pemula ini kan malas urusan coblos kan. Nanti kita tanya nih pemilih pemula masih malas-malas. Kalau yang hadir di sini ini yang semangat. Oh, yang di sini semangat ya. Ada yang berpikir mening kepala begitu ya. Itulah kira-kira. Pening kepala nggak Dito? Pening kepala Dito? Gimana Dito? Pemilih pemula hari ini masih apatis dengan pemilu? Iya. Sepakat nggak? Kalau pemilih pemula kalangan Anda dikatakan apatis, bisa ya semi-semi apatis lah dengan penyelenggaraan pemilu. Baik, kalau saya tidak sepakat bahwasanya pemilih muda pemilih apatis. Terlihat dari bagaimana narasumber di sini rata-rata mahasiswa dan mempunyai gagasan dan kritisnya masing-masing terhadap penyelenggara pemilu. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Tangan dong untuk rekan-rekan mahasiswa tentunya. Luar biasa. Jadi nggak sepakat ya? Nggak sepakat Bang. Apalagi kalau kita lihat bahwasanya yang perlu kita pahami bahwasanya pemilih muda ini sumber suara terbanyak di Indonesia sekarang. Artinya kalau kita lihat sekarang di TikTok itu begitu banyak cara-cara yang dilakukan oleh partai-partai untuk menggait suara-suara anak-anak muda. Saya rasa ini menuju langkah yang bagus dalam kita menghadapi bonus demografi muda itu. Selamat Dito, kamu menggait hati saya. Tapi bercanda. Karena kamu berhasil membuat saya tertawa, saya kasih kesempatan untuk bertanya nih kepada narasumber kita. Untuk kuis, pertanyaan ketiga dari Dito, silakan. Silakan. Baik. Peserta pemilu Indonesia itu kan ada 24 partai, izin Abang Edison nyampein dari KPU mungkin. Ada 24 partai yang bakal ikut berpartisipasi. Tapi di antaranya ada partai nasional, ada partai daerah. Nah, itu berapa komposisinya? Mungkin bisa dijawab. Berapa partai nasional dan berapa partai daerah? Ayo, berapa partai nasional dan berapa partai daerah? Tinggal dikurang-kurangi itu. Iya. Ayo, siapa yang tahu? Ayo, ada berapa partai lokal dan berapa partai nasional? Udah ada loh topeannya di belakang kita Bang ya. Boleh saya yang jawab Dito? Jangan Bang. Ayo, berapa partai nasional dan berapa partai lokal? Ayo. Yang tahu boleh foto bareng saya deh. Kepada makin gak mau jawab Bang. Atau gimana, atau saya yang jawab ya? Berapa? Silakan. Ada yang Baik, silakan yang di tengah. Berapa partai lokal dan berapa partai nasional? Izin saya Rivaldi. Mohon berdiri. Izin saya Rivaldi dari Unja. Kalau partai nasional itu ada 18, sementara partai di daerah itu ada 6. Partai lokal Aceh? Iya, lokal Aceh. Gimana? Benar Bang, 100, keren. Wah, 100. Anda berhak untuk berpartisipasi. Baik, Rani sepertinya kita harus break iklan terlebih dahulu. Ya, dan pemirsa jangan kemana-mana karena sebentar lagi kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
kita kembali lagi dalam program Pilihan Rakyat. Nah, Bang Doni, kalau tadi kita dengar saya dengar nih rekan-rekan mahasiswa ini kayaknya punya bakat nih nyanyi semua ini, jangan jadi calon penyanyi. Mulai dari menyanyi secara jelas sampai menyanyi di dalam hati. Dalam hati. Kalau saya Cukup dalam hati. Saya penyanyi di dalam kalbu. Nah, kita lanjutkan, saya mau kasih kesempatan lagi untuk teman-teman menjawab kuis nih. Kita relax dulu nih buat kuis nih. Nah, kami mohon kesediaan dari Bapak Direktur Keuangan LPP TVRI, Bapak Raden Sarjono, untuk memberikan kuis kepada rekan-rekan kita. Silakan. Satu pertanyaan, Bapak. Ya, kita berikan satu pertanyaan lagi untuk kuis. Silakan, Pak. Baik, tadi saya sebutkan di dalam sambutan TVRI itu banyak program terkait dengan pemilu. Ada yang setiap hari, ada yang mingguan. Ini dari audien mungkin ada yang menjawab program apa saja yang dilakukan oleh TVRI Jambi. Mungkin satu cukup atau semuanya? Satu program TVRI Jambi. Pilih yang mana ya? Yang mana ya? Kalau ke kiri nanti saya kena sindir lagi. Iya, saya senang banget nih, saya punya banyak pilihan. Berarti kita kamu ada lurus saja, TVRI kita ya yang di lurus saja. belakang. Dengan catatan ya, tidak boleh yang di depan ya. Yang sebelah kanan nih, yang sebelah kanan dong. Ada nggak yang sebelah kanan? Ada nggak yang sebelah kanan? Sebelah kanan dong. Kalau kru nggak ya, Baik kita ambil yang. Ya udah deh, ini semangat nih. Boleh silakan. Senang banget dia, Bang. Masuk surga kita, Bang, milih dia, Bang. Enggak nyangka gitu. Ya, silakan. Tenang dulu, bernafas dulu. Jangan nangis. Tarik nafas. Hembuskan. Satu. Silakan. Silakan. Baik, terima kasih. Oh, kalau ini hafal semua dia di programnya. Silakan. Salah satu program dari Awas salah ya. Perkenalkan, nama saya Feby Claudia dari Poltekkes Kemenkes Jambi. Ya. Satu program saja. Ya, salah satu program dari TVRI yaitu Rumah Demokrasi. Siapa? Oke, hostnya siapa? Hostnya banyak. Wah, banyak, Bang. Banyak katanya, Bang. Banyak. Bang, posisi Abang banyak ganti gak, Bang? Baik, gimana, Pak? Betul sekali. Dan hostnya ada di depan di sini, Mas Doni. Selamat. Ya, nanti hadiahnya boleh bagi dua nggak? Boleh. Baik, Rani, kita kembali lagi ke acara kita hari ini, dan tentunya kita masih sangat membuka ruang bagi kita semua untuk kemudian untuk menyampaikan kritikan, masukan, dan juga mungkin tanggapan berkaitan dengan pembahasan kita hari ini. Kita buka lagi untuk satu penanggap. Ya, satu penanggap. Siapakah satu penanggap yang beruntung yang akan saya pilih? Ya, silakan kiri. Singkat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Ayu Marianti dari Sains dan Teknologi UIN STS Jambi. Baik, untuk narasumber yang hadir pada malam hari ini, kami menanyakan tentang masalah kampanye yang melalui media sosial. Bagaimana pendapat dari KPU tentang kampanye ini melalui media sosial terkait dengan peraturan KPU nomor 23 tahun 2018. Dan yang kedua, bagaimana pendapat tentang Kapolri untuk kampanye media sosial ini yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Baik, terima kasih. Baik. Kita minta Bapak dari Polda Jambi terlebih dahulu untuk menanggapi tentang bagaimana kemudian mungkin tepatnya adalah bagaimana mengawasi kemudian kampanye menggunakan media sosial kalau kita tinjau dari ITA sendiri. Silakan, Bapak. Mohon. Cek. Baik, terima kasih dari adik kami Desti Ayu. Itu terkait dengan bagaimana sih menyikapi adanya kampanye melalui media sosial. Menjadi tolak ukur dalam regulasi ini adalah undang-undang per KPU, ya, per KPU semua. Jadi artinya di per KPU mungkin dari komisioner KPU bisa menjelaskan. Ya, artinya apa?
ketika per KPU itu mengatur tentang bagaimana melakukan kampanye melalui media sosial, nah dasar dari Polri untuk melakukan tindakan segala sesuatunya itu berdasarkan dari tolak ukur yang ada di per KPU. Karena ini leg spesialis, Polri pun merujuk kepada peraturan KPU tetap merujuk kepada aturan yang ada di PKPU. Baik. Baik, gimana Bang Edison? Sebenarnya pengaturan tentang kampanye di media sosial, nanti kita juga akan konfirmasi nih ke Bang Ari Juniarman, kemudian berkaitan dengan pengawasan kampanye di media sosial. Sebenarnya pengaturan ini gimana sih Bang? Peraturan KPU terbaru terkait berkampanye di media sosial itu ada di PKPU nomor 15 tahun 2023 yang sudah diperbaharui dengan PKPU 20 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum. Salah satu hal untuk bisa nanti dipantau, diawasi, peserta pemilu itu wajib mendaftarkan 20 akun per jenis media sosial. Oke, setiap partai, setiap peserta pemilu ya, Oke, partai. ya. Termasuk Jadi, DPD di sini? Iya, termasuk DPD. Oke. Semua peserta pemilu, termasuk Ya. pasangan calon. Pasangan gitu kan. calon presiden. Jadi 20 akun per jenis media sosial. Misalnya Instagram ada 20. Itu per Facebook provinsi, 20. nasional? Ya, masing-masing tim di provinsi, kemudian di nasional, di kabupaten Oh, kota. masing-masing DPRD. misalnya di kabupaten maksimal Ya, 20. DPRD kabupaten provinsi kota, di DPRD kabupaten kota 20, DPRD provinsi 20 gitu Oke, kan. oke. Masing-masing jenis media sosialnya. Ya. Jadi dan apa namanya, berbicara tentang hal itu, memang kalau dari akun media sosial yang resmi ini biasanya itu yang baik-baik saja gitu kan. Nah, Baik-baik itu saja. makanya iya, tidak akan mereka berbuat yang tidak baik. Maksudnya akun yang terdaftar tadi? Iya, karena Iya. yang terdaftar tadi. Makanya memang kalau tidak salah kami kemarin berdiskusi dengan abang kita, Bang Bermanto, Polri akan membuat sebuah gugus tugas ya, akan mencermati dan mengawasi semua media sosial yang berkaitan dengan pemilu, bukan hanya yang resmi gitu kan, yang didaftarkan kepada KPU. Karena memang media sosial ini salah satu media yang mudah dan lebih cepat jangkauannya untuk ke pemilih, sehingga banyak peserta pemilu nanti akan menggunakan media sosial untuk berkampanye. Baik. Bang Ari Juniarman, tadi sempat disinggung sih sama Bang Edison. Sebenarnya kalau akun-akun resmi itu ya mudah-mudahan ya kecil lah potensi untuk kemudian melakukan pelanggaran. Justru ini Bang, bukan kita tidak hanya berbicara tentang akun-akun di luar itu, tapi yang cukup kita khawatirkan itu adalah akun-akun fake gitu ya, akun-akun palsu yang kemudian memang sengaja untuk dibuat. Satu ya mungkin tujuan memang untuk memecah belah atau sebenarnya tujuan-tujuan lain. Bagaimana pengawasan dan sebenarnya apakah hal-hal ini juga dapat terkena ketentuan pemilu tentunya? Ya, kita ada buat patroli di media sosial Bawaslu yang kemudian betul bahwa tidak mungkin para peserta ini melakukan pelanggaran di 20 akun resmi yang didaftarkan. Pasti nanti akun. Ya. Nah, cuman ya tentu tidak mudah kita akan menyasar ke ID, ke addressnya itu kan, mencari. Ya. Nah, tapi langkah kita sudah membuat gugus tugas yang isinya Diskominfo, yang kedua adalah KPI, yang ketiga tim Cyber Polda. Nah, ini yang kemudian nanti kira-kira mana pelanggaran yang kemudian diatur di salah satu lembaga ini, karena tidak semua pelanggaran terkait medsos ini bisa diatur di undang-undang pemilu. Nah, bisa nanti di ITE dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian harapannya bisa diselesaikan oleh tim gugus tugas ini. Ya, apakah itu kemudian nanti kalau bisa menimbulkan konflik ya di take down gitu kan, cepatnya. Dan Bawaslu punya tidak Bang kewenangan kemudian untuk men-take down itu secara langsung, dan atau mungkin teknologi untuk men-take down itu? Biasanya Diskominfo dan Polda. Dan kemudian Bawaslu bekerja sama nanti. Bekerja sama dalam gugus tugas yang kemudian ya itu.
Baik. Nah, saya mau ke kembaran saya nih, Bu Weni. Bu Weni nggak apa-apa kan dikembar-kembarin sama saya? Ikhlas kan, Bu? Takutnya merajin nanti dikembarin sama saya, Ibu. Nah, Bu Weni, menurut tanggapan Ibu bagaimana sih kenapa orang-orang menyebarkan berita hoax di media sosial? Apa sih sebenarnya tujuan mereka itu, Bu? Sebenarnya secara politik menguntungkan nggak sih, Bu Weni? Secara politik menguntungkan. Menguntungkan? Iya, karena kenapa orang membuat berita hoax? Jelas itu untuk kalau saya pribadi melihatnya untuk ya sama ya, untuk apa? Menaikkan value dia, gitu ya, untuk membuat mengalihkan opini, untuk agitasi massa yang sebenarnya ini hal yang buruk ya, agitasi massa yang buruk gitu dan yang paling poinnya ya mengalihkan opini. Gitu. Mengalihkan opini, baik Bu. Tapi kan kalau misalnya masyarakat ini lebih bijak lagi, tentunya berita-berita hoax tersebut tidak akan termakan kan Bu, tidak akan menjadi di media sosial apapun berita hoax itu tidak akan menjadi kerawanan dalam pesta demokrasi kita, Ibu. Bagaimana Ibu? Ya, benar sekali, benar sekali. Nah, tapi saya pernah membaca bahwa berita hoax itu yang buat adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi. Baik. Disebarkan oleh orang-orang yang levelnya di bawah dia, kemudian dimakan mentah-mentah oleh orang yang sangat levelnya sangat rendah. Top down dia. Ya, top tiernya lah Bangnya. Berarti ini kerentanan di media sosialnya karena akibat dari kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan politik ini, bisa dikatakan seperti Ibu? Tidak hanya terkait dengan politik, tapi juga terkait dengan literasi. Literasi juga? Iya, terkait dengan literasi. Karena literasi tidak hanya baca menulis ya, literasi soal pemahaman dan menyaring informasi itu sangat rendah di negara kita. Orang bisa saja membaca, tapi untuk menyaring informasi, memilah informasi itu rendah. Apalagi mencari ke sumber rujukan yang relevan. Ya, relevan untuk itu sangat rendah sekali. Baik, baik. Kita minta tanggapan lagi nih Rani dari audiens kita. Silakan tanggapan dari mana lagi? Yang ingin berikan tanggapan silakan. Dari sebelah kanan dong. Mas-mas yang blazer ungu ya? Ngangkat tangannya tadi. Ya. Silakan tanggapan dari audiens kita. Kirain angkat tangan tadi. Enggak ya? Enggak. Baik, ayo, boleh, kita berikan kesempatan satu di belakang. Mohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Raden Ahmad Eka Famiksuma. Saya dari BMFH Unja. Di sini saya ingin menanyakan kepada KPU dan Bawaslu juga sebagai penyelenggara pemilu di sini kan. Yang ingin saya tanyakan mengenai keputusan MK kemarin tentang kode etik yang batas usia cawapres kemarin. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana ketika kemarin kan kita sudah mengetahui batas cawapres itu ditentukan di bawah 40 tahun itu bisa asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah kan. Nah, dan itu kan berkas dari salah satu calon tersebut kan sudah masuk ke KPU. Nah, di situ lalu terbentuk sebuah komisi namanya MK yang mengatakan bahwa itu pernyataan MK tersebut, keputusan itu melanggar kode etik. Nah, jadi itu bagaimana ketika MK mengatakan itu melanggar kode etik, tapi berkasnya sudah masuk. Lalu itu bagaimana proses selanjutnya? Apakah bisa dibatalkan atau bagaimana? Nah, itu kan menurut saya sebagai sebuah kecacatan demokrasi yang mana itu tuh melegalkan sebuah konstitusi, merubah konstitusi untuk sesuatu golongan tersebut. Begitu. Terima kasih. Baik, mohon tanggapannya dari KPU Provinsi Jambi. Ada kewenangan KPU Provinsi di sana kira-kira? Kalau terkait hal itu memang tidak ada kewenangan baik di provinsi bahkan KPU RI gitu kan. Karena yang namanya putusan MK itu kan final and binding gitu kan. Jadi mengikat sudah. Jadi kami sebagai penyelenggara pemilu ya harus melaksanakan putusan itu. Mau baik mau buruk
karena itu sudah putusan, ya tetap kita harus jalankan. Artinya KPU menyelenggarakan segala sesuatu yang telah diatur dan ditetapkan sebagai tahapan pemilu itu. Iya. Baik, baik. Tadi saya melihat ada tanggapan dari ujung. Silakan adik yang di ujung. Bang Doni kalau cewek cepat banget dia ngelihatnya ya. Heran saya, secepat kilat dia bisa melihat, saya nggak sadar. Kan tadinya kan nggak boleh di kiri, saya lihat ke kanan lagi. Bisa aja ngelesnya. Silakan berdiri. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fitrawati dari Universitas Batanghari Jambi. Baik, di sini saya mau bertanya kepada Kanda Edison mungkin. Nah, dapat kita lihat bahwasannya banyak sekali pejabat negara seperti wali kota, gubernur, presiden. Nah, mereka itu menyatakan secara terang-terangan dalam mendukung peserta pemilu, baik itu legislatif maupun eksekutif. Nah, sebenarnya itu boleh nggak sih dilakukan oleh pejabat negara? Kalau seandainya tidak boleh, apa sih sanksinya untuk mereka? Mungkin itu saja sih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ini tepatnya Bawaslu kali Bang ya untuk menjawabnya ya. Silakan Bang Ari, boleh nggak sih sebenarnya Bang levelnya kepala daerah kemudian mendukung begitu secara terang-terangan? Ya, kalau di regulasi PKPU terkait kampanye PKPU 15 itu, yang pertama memang misalkan gubernur itu harus cuti gitu. Artinya diperbolehkan, gitu. Baik itu yang anggota partai politik maupun tidak, itu cuti dan tetap mempertimbangkan tugas pokok sebagai gubernur dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara. Tapi harus cuti. Nah, tapi ada yang tidak boleh, misalkan hakim, terus di Undang-Undang 7 ya, ada beberapa gubernur, BI, bank yang kemudian itu memang tidak boleh baik sebagai tim kampanye maupun dilibatkan dalam pelaksanaan kampanye. Tapi kalau di luar itu kayak gubernur, wali kota boleh, tapi harus cuti gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya kayak hari ini Sabtu, Minggu memang hari libur, boleh nggak sebenarnya Bang? Boleh kalau hari Minggu, Sabtu, Minggu, yang pada prinsipnya ya kalau hari kerja kan cuti. Nah, kalau hari Sabtu, Minggu ya diperbolehkan, tapi ya itu tadi tetap mempertimbangkan tugas sebagai gubernur itu kan. Baik. Berarti di luar jam kerja ya? Di luar jam kerja ataupun hari libur ataupun mengajukan cuti diperbolehkan. Baik, sebelum kita lagi lemparkan nih ke audiens, saya mau ke Dito nih. Ada yang menarik Dito juga untuk generasi muda. Ada yang mengatakan sebenarnya, ada yang mengatakan gini, kalau tadi data dari Bang Edison juga mengatakan lebih dari separuh. Kemudian komoditi suara kita ini berasal dari pemilih pemula, gitu. Artinya generasi muda. Gitu. Nah, generasi muda kemudian hari ini kalau Anda melihat, kita relate tadi dengan pertanyaan rekan kita dari HMI tentang apakah generasi muda hari ini sudah mengarah pemikirannya kepada politik ataupun pemilu yang bersifat substansial atau masih hanya ya prosedural saja 5 tahun sekali gitu. Baik Bang, pertanyaan yang sangat menarik. Kalau Dito lihat, Dito melihat semangat pemuda ini Bang, pemuda ini Bang kita kelompokkan lagi menjadi dua. Pemuda yang berpendidikan tinggi dan pemuda yang tidak berpendidikan tinggi. Dalam hal, maaf, mungkin mereka sekolahnya masih dalam tahap SMA ataupun mereka yang sudah mengenyam perguruan tinggi itu mempunyai pola pemikiran yang berbeda Bang dalam menyikapi politik. Kalau di perguruan tinggi kita sudah lihat berita yang viral kemarin ya, BEM UI itu mengadakan debat capres. Begitu juga kunjungan dari Prof Mahfud ke Andalas. Nah, itu merupakan salah satu contoh bentuk bahwasanya PKPU yang dilahirkan oleh MK ini merupakan putusan yang dinanti-nanti oleh mahasiswa. Mahasiswa selalu ingin menantang para eksekutifnya untuk berdebat di ruang-ruang kampus yang lebih memikirkan hal-hal yang substansial dan bertarung secara gagasan. Nah, ada satu kritis menurut itu sebaiknya dari kita mahasiswa tidak hanya memikirkan tentang pemilihan pusat saja, baik itu presiden, tapi juga harus bagaimana calon-calon legislatif yang berada di daerah maupun calon-calon kabupaten kota. Nah, iya Bang, benar. Untuk diadakan di ruang-ruang kampus itu, bagaimana mereka harus mampu menjelaskan apa mimpi mereka terhadap kota kita 5 tahun ke depan dan apa yang sudah mereka lakukan. Saya rasa itu adalah hal yang terbaik yang dapat dilakukan mahasiswa dalam mewujudkan pesta demokrasi kita. Nah, Anda melihat justru peserta pemilu hari ini sudah akomodatif tidak dengan kebutuhan ataupun kepentingan generasi muda? Menurut Anda? Oke, baik Bang. Saya melihatnya bahwasanya peserta pemilu hanya terkesan bersifat
kuantitatif Bang. Mereka hanya melihat bahwasanya anak muda ini hanya sebagai sumber suara dan bagaimana cara kita untuk menggait suara anak muda tanpa mereka memikirkan program-program apa yang harusnya dibuat untuk anak muda. Begitu Bang pandangan saya. Baik, Nah, saya mau ke Pak Edison nih Pak. Bagaimana KPU itu menjaga agar DPT seperti yang Dito sampaikan tadi bahwa banyak suara anak muda itu hanya para oknum itu memanfaatkan suara anak muda, tetapi bagaimana juga KPU ini agar DPT dari anak muda ini memang kredibel, memang benar-benar karena suara itu kan menentukan masa depan dari negara kita. Satu saya itu memiliki kekuatan yang besar untuk menentukan masa depan dari negara kita, Bang. Iya. Ya, pertama kita sebagai penyelenggara pemilu melaksanakan sosialisasi masif kepada pemilih pemula dan pemilih muda agar mereka memahami bahwa suara mereka itu sangat berharga gitu kan. Nah, kalau kita lihat memang manusia Indonesia ini kan pemaaf gitu kan, banyak terkadang mereka 4 tahun itu ngedumel gitu kan, ini anggota dewan ini nggak pernah hadir gitu kan, tiba-tiba pas kali bawa bingkisan besoknya dipilih lagi gitu kan, dan terpilih lagi akhirnya karena memaafkan tadi kan, padahal semestinya mereka belajar berkaca dari beberapa tahun sebelumnya gitu kan, dan juga harus mempelajari rekam jejak, visi misi, dan juga program yang ingin dilaksanakan untuk memajukan daerah tersebut, seperti itu. Baik. Kalau dari Bawaslu sendiri bagaimana supaya memang DPT itu memang kredibel, tidak ada kecurangan dari oknum-oknum yang ingin memanfaatkan dari suara-suara, terlebih dari suara generasi muda nih Bang? Ya, makanya kita harus mempunyai persepsi bahwa pemilu itu ngapain sih gitu kan? Kan memilih pemimpin kan? Memilih pemimpin itu kebutuhan atau enggak gitu. Nah, ini harus kita samakan frekuensi kita bahwa ya memilih pemimpin itu butuh, karena kita butuh pemimpin yang nanti membuat kebijakan, membuat undang-undang. Ya kebijakannya ya itu perlu anak muda dan lain-lain gitu kan. Nah, ini yang menentukan kita ke depan kan. Mau yang kita pilih karena terkenal, mau yang kita pilih yang punya visi misi gitu kan. Nah, ini nanti bisa kita lihat di masa kampanye ini, nanti bisa kita pilih gitu. Ya kalau yang terkenal ya silakan pilih. Artinya ini kan kembali ke pemilih kita lagi tentunya. Ya, kembali kepada ya kaum milenial ini yang memang bagaimana pemilu itu ya seperti yang Prof katakan tadi, memang ada survei mengatakan bahwa saat ini kaum generasi Z ini menilai bahwa demokrasi yang pemilu di dalamnya dianggap tidak menarik gitu. Ada surveinya itu sebagian bahwa besar kemasan pemilu hari ini tidak menarik. Ya menilai bahwa ya itu tidak menarik, ya mungkin lebih asik nongkrong, ngumpul-ngumpul, makan gitu kan. Tapi enggak. Walaupun tadi kata beda Dito, kalau di dalam ini saya yakin tidak masuk dalam survei Dito pasti nggak gitu setuju kan. nih. Tapi Dito udah mulai ini nih Bang Dito udah mulai ini. Di luar, yang di dalam ini kan enggak. Nah, ini yang kemudian harus diedukasi bagaimana memang ya pemuda ini itu tadi Dito sudah jujur kan, kalau dikasih uang ya nggak kuat gitu kan. Nah, tapi ya kembali nanti kembalinya ke kita gitu. Ini kedaulatan yang sudah diberi bahwa kita butuh pemimpin yang nanti akan membuat kebijakan. Nah, kalau butuh kan tentu kemudian bukan bicara demokrasi bukan hanya soal pesta, tapi bicara kepentingan kita, gitu kan, 5 tahun ke depan. Nah, kalau ini sudah sama dimiliki oleh kaum muda kita ke depan bahwa kita ingin pemimpin seperti ini, ya pilih nanti yang mempunyai visi misi gagasan yang nantinya akan membuat kebijakan gitu. Nah, baik, itu kan baik. ya kalau hanya modal terkenal saja tidak tahu nanti kebijakan apa, bahkan tugasnya sebagai dewan saja dia tidak tahu, apa yang mau dibuat kan? Iya, jadi agar memang pesta demokrasi ini agar juga menjadi pestanya rakyat, benar-benar pestanya rakyat, bukan dari pesta dari politisi, Bang ya. Baik, tentunya. Dan kita harus jeda iklan lagi nih. Jeda lagi nih, waduh. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sudah di penghujung acara nih, yang artinya kita akan mendengarkan pernyataan penutup atau closing statement dari ke-6 narasumber kita. Baik, yang pertama kita coba berikan kesempatan kepada KPU Provinsi Jambi
Bapak Edison SEME untuk menyampaikan closing statementnya. Singkat saja Bapak. Baik, karena di sini lebih banyak anak-anak muda, kalau Nyai saya bilang itu innal fata mayakuluha anaza itu. Ya, Prof. Sungguhnya pemuda itu yang berkata inilah saya itu kan. Ya. Bukan karena senior, bukan karena yang lain-lain gitu kan. Jadi memang harus menjadi diri sendiri. Memilih itu bukan karena orang lain, tetapi karena diri kita sendiri yang menjadi pemilih yang cerdas dengan mempelajari rekam jejak, program, visi misi dari peserta pemilu. Baik, Bapak Ari Juniarman, Ya, pimpinan Bawaslu Provinsi Jambi. Kita adalah semua pengawas. Nah, mari sama-sama ke depan ini masa kampanye kita awasi semua tahapan kampanye. Dan kalau ada pelanggaran, silakan hubungi Bawaslu WhatsApp Center 0811 743344. 0811 74 3344. Silakan laporkan. 24 jam ya Pak Ari ya? 24 jam. Baik, silakan Profesor Dr. Asadisma MPD. Ya. Mengajak adik-adik sekalian, mari kita gunakan momentum pemilu ini, apalagi pemilih milenial itu kan hampir 60% kan. Kita gunakan hak pilih kita dan ini momentum kita untuk mengubah wajah politik Jambi ini. Kita pilih orang-orang yang betul-betul konsisten untuk berjuang untuk kepentingan masyarakat, terutama kalangan milenial. Dan harapan kita kepada Bawaslu juga mendorong memaksimalkan pengawasan partisipatif, terutama di kalangan mahasiswa. Selanjutnya boleh dari Kasubdit Multimedia Bidang Humas Polda Jambi, Bapak AKBP Wirmanto untuk menyatakan closing statement-nya. Cek, baik. Sebagaimana yang disampaikan dari awal, bahwasanya tugas dan tanggung jawab kepolisian adalah sebagai leading sektor pengamanan. Kalau Bawaslu mungkin mengawasi. Artinya ketika dunia nyata aman, dunia maya pun aman. Nah, itu adalah artinya kebersamaan daripada seluruh stakeholder harus ada. Ya, secara nyata tidak hanya bisa ditumpangkan di pundak kepolisian, tapi juga bersama-sama dengan stakeholder masyarakat Provinsi Jambi, terutama juga adik-adik mahasiswa yang hadir yang menjadi sebuah ikonnya generasi Jambi nanti di masa depan. Mereka harus bisa merubah mindset daripada masyarakat kita. Dia akan menjadi agent of change, menjadi pioner, kemudian juga menjadi agent social control di tengah-tengah masyarakat. Sehingga mindset daripada masyarakat Provinsi Jambi dari level desa pun, dusun pun bisa dirubah oleh mereka ini. Sehingga nanti ke depannya Jambi akan lebih aman gitu. Itu aja. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kepada Ibu Weni, disilakan. Ya, saya berharap generasi muda di ruangan ini menyebarkan iklim pemilu yang sehat, yang lebih inklusif, lebih damai, tidak ada diskriminasi, tidak ada polarisasi, dan tidak ada hal-hal menyakitkan karena pemilu. Saya optimis bahwa generasi muda di ruangan ini bisa mengusung itu untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Bu Weni, dan terakhir nih silakan Dito. Baik, pesannya mengutip kata-kata dari Tan Malaka, idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh seorang pemuda. Maka jadilah pemuda yang idealis dalam menentukan pilihan, walaupun banyak godaan dan iming-iming, tetaplah utamakan kepentingan umat ketimbang kepentingan pribadi. Dan kalau bukan kita, siapa lagi? Hidup mahasiswa! Baik, tentunya, dan kita berakhir dan akan sampai pada suatu kesimpulan. Pada prinsipnya memang pesta demokrasi itu adalah pestanya rakyat. Tapi sejauh mana kemudian kita menjamin kedaulatan rakyat juga dapat tercapai dengan bagaimana dengan mewujudkan suara-suara rakyat yang substansial dan juga prosedural yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan. Dan mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk demokrasi Indonesia dan kedaulatan rakyat Indonesia.
Dan tentunya kita sebagai pemilih juga kita harus menjadi pemilih yang cerdas agar pesta demokrasi benar-benar menjadi pestanya rakyat dan mampu membawa perubahan yang baik bagi Indonesia ke depannya. Dan saya Karani Liana Utari. Dan saya Doni Yusa bersama kerabat kerja undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari pagi sindari semua, terangi bumi hangatkan cinta, satukan tekad hasrat bangkitkan jiwa. Terbentang jauh menggapai segala harapan. Oh negeriku, negeri cintaku, selalu ada dalam hatiku. Cinta negeriku, kau bangkitkan semangat hidup selalu. Suara itu teman-teman semua. Oh negeri cintaku, negeri tercinta. Kau negeri yang aku cinta. Oh negeriku, negeri cintaku, kau negeri yang ku cinta.